Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Clarissa Salsabila. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan poin 15.4 dan 15.5 dari referensi buku Kimia Fisika Castellan, tepatnya bab 15 mengenai kesetimbangan antara fase terkondensasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya sebelumnya, yaitu Riza dan Fadli. Jadi, kalian bisa menonton videonya terlebih dahulu, sehingga mungkin dapat mempermudah dalam menyimak materi yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai teman-teman. Silahkan disimak. Poin 15.4. Diagram titik beku pembentukan senyawa. Jika terdapat dua zat membentuk satu atau lebih senyawa, maka diagram titik bekunya memiliki penampakan sebagai dua atau lebih diagram autektik sederhana pada posisi bersilangan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 15.11. Gambar 15.11 merupakan diagram komposisi titik beku untuk sistem terbentuknya AB2. Pada diagram tersebut, terjadi pertemuan dua autektik sederhana yaitu pada posisi panah 2. Jika titik yang menyatakan keadaan terletak di sebelah kanan panah, maka interpretasi didasarkan pada diagram autektik sederhana sistem AB2 plus B. Namun, jika terletak di sebelah kiri panah, maka yang didiskusikan adalah sistem A plus AB2. Dalam diagram komposit terdapat dua eutektik. Salah satu adalah cairan A plus AB2, dan yang lainnya merupakan cairan AB2 plus B. Pada kurva, titik lebur senyawa adalah maksimum. Titik lebur maksimum pada kurva komposisi hampir selalu menunjukkan pembentukan senyawa. Padatan pertama yang terbentuk pada pendinginan suatu leburan pada sembarang komposisi antara dua komposisi eutektik adalah senyawa padatan. Poin 15.5. Senyawa yang memiliki titik lebur inkongruen. Pada gambar 15.11 mengenai diagram pembentukan senyawa, senyawa tersebut memiliki titik lebur lebih tinggi dari komponen yang bersamanya. Dalam situasi atau keadaan seperti itu, maka diagramnya selalu berbentuk dua eutektik. Tetapi, bila titik lebur dari senyawa di bawah titik lebur komponen lain yang bersamanya, maka terdapat dua kemungkinan. Salah satunya seperti gambar 15.12. Kemungkinan pertama, tiap bagian diagram berupa diagram autektik sederhana seperti gambar 15.11. Kemungkinan kedua, digambarkan oleh sistem alloy potasium sodium seperti pada gambar 15.13. Gambar 15.13. Senyawa dengan titik leleh inkongruen. Pada sistem tersebut, kurva kelarutan sodium tidak turun dengan cepat untuk memotong kurva yang lain di antara komposisi Na2K dan Na murni. Justru membelok ke sebelah kiri komposisi Na2K dan memotong kurva kelarutan lain pada titik C, yaitu titik peritektik. Untuk sistem NaK, titik peritektik terjadi pada suhu 7 derajat Celcius. Pertama, diuji perilaku senyawa padatan murni. Jika suhu dinaikkan, titik keadaan bergerak sepanjang garis AB. Pada B, cairan memiliki komposisi bentuk C. Karena cairan lebih kaya dengan potasium dibanding senyawanya semula, sejumlah padatan sodium D tertinggal atau tidak melebur. Sehingga reaksi peleburan senyawa sebagai berikut. Na2K dalam bentuk solid menjadi 2Na dalam bentuk solid plus kalium dalam bentuk liquid, yang merupakan reaksi peritektik atau reaksi fase. Senyawanya disebut melebur secara inkongruen karena leburan berbeda dari senyawanya dalam komposisinya. Berbeda dengan gambar 15.11 dan 15.12, di mana senyawanya melebur secara kongruen, atau komposisinya tidak berubah. Pada keadaan ini terdapat tiga fase, yaitu padatan Na2K, padatan Na,
dan cairannya ada secara bersama-sama. Sistemnya adalah invarian. Selagi panas mengalir ke dalam sistem, suhu akan tetap sama sampai senyawa padat melebur sempurna. Kemudian suhu naik, titik keadaan bergerak sepanjang BEF dan sistem terdiri dari Na padat dan cair. Pada F, sisa terakhir Na melebur, dan di atas F sistem terdiri dari satu fase cairan. Pendinginan komposisi G akan mengembalikan perubahan tersebut. Pada F, muncul Na padat, komposisi bergerak sepanjang Fc. Pada B, cairan berkomposisi C ada bersama dengan Na padat dan Na2K padat. Kebalikan dari reaksi fase yang terjadi sampai kedua cairan Na dan padatannya habis secara simultan, hanya tinggal Na2K dan titik keadaan bergerak. Jika sistem komposisi I didinginkan, kristal primer dari Na terbentuk pada J. Ketika suhu tercapai, K murni sudah mengkristal dan komposisi eutektik ada pada titik P. Sistem tersebut tidak berubah sampai cairan menghilang, meninggalkan campuran K padat dan Na2K padat. Jika sistem komposisi Q didinginkan, kristal primer Na terbentuk pada R. Na2K terbentuk oleh reaksi paritektik pada S. Cairan menghilang dan titik keadaan turun ke T. Sistem terdiri dari campuran padatan Na2K dan Na. Jadi, pada pendinginan komposisi G akan mengembalikan perubahan dengan kebalikan dari reaksi fase yang terjadi sampai Na dan padatannya habis secara simultan dan bersisa Na2K dan titik keadaan bergerak sepanjang BA. Gambar 15.14 merupakan ilustrasi dari langkah-langkah reaksi yang terjadi. Campuran akhir memiliki kernel kristal Na primer dalam kulit senyawa. Reaksi fase terjadi antara kristal primer yang terlindung lapisan senyawa. Melalui pelapisan senyawa pada sistem khusus ini diperoleh berbagai komposisi paduan Na dan K cair pada suhu kamar. Poin 15.5.1 Sistem air sodium sulfat. Sistem natrium sulfat air membentuk senyawa leleh inkongruen, yaitu Na2SO4 10H2O. Pada gambar 15.15a, garis EB adalah kurva kelarutan untuk dekahidrat, dan garis BA adalah kurva kelarutan untuk garam anhidrat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kelarutan dekahidrat meningkat sedangkan garam anhidrat menurun dengan suhu. Titik paritektik berada pada B. Pada BC terdapat 3 fase, yaitu Na2SO4, Na2SO4 10H2O, dan larutan jenuh. Sistemnya inkongruen dengan suhu paritektiknya 32,383 derajat Celcius. Suhu tersebut sering digunakan sebagai titik kalibrasi pada termometer. Jika sejumlah kecil air ditambahkan ke Na2SO4 anhidrat dalam botol vakum pada suhu kamar, garam dan air bereaksi membentuk dekahidrat. Reaksi tersebut eksotermik, sehingga suhu sistem naik ke 32,383 derajat Celcius, dan tetap pada suhu tersebut selama 3 fase tersebut masih hadir. Jika komposisi larutan tak jenuh G dipanaskan, garam anhidrat akan mengkristal pada F. Jika didinginkan, dekahidrat akan mengkristal di H. Pendinginan di bawah H, maka heptahidrat akan mengkristal pada I. Ditunjukkan pada gambar 15.15b. Pada gambar 15.15b, kurva E aksen B aksen merupakan kurva kelarutan untuk heptahidrat atau Na2SO4 7H2O. Suhu paritektik untuk larutan jenuh garam heptahidrat terjadi pada 24,2 derajat Celcius. Garis putus-putus pada gambar 15.15b menunjukkan kurva untuk dekahidrat.
kurva kelarutan untuk heptahidrat sebagian besar terletak pada wilayah stabilitas larutan jenuh dekahidrat padat. Karena itu, keseimbangan antara heptahidrat padat dan larutan jenuhnya adalah metastabil. Sistem dalam keadaan tersebut dapat mengendapkan dekahidrat yang kurang larut secara spontan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.